Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Delvina Karita, NPM 1815310708, kelas 5 Rigor 1, klaster 2D. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi gugatan Uni Eropa yang ditujukan kepada Indonesia karena penghentian ekspor nikel ke negara-negara mereka. Sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu nikel. Mengutip laman resmi FEL Indonesia, nikel adalah logam sangat berguna yang dimanfaatkan di mana-mana. Nikel keras namun bisa dibentuk, tahan karat dan sifat mekanis serta fisiknya tetap bertahan biarpun terpapar suhu ekstrim. Logam ini bermutu tinggi karena berguna untuk pelapisan dan baterai. Nikel juga berfungsi memberi lapisan metalik cemerlang seperti pada keran dan pancuran di kamar mandi. Siapa sangka Indonesia menjadi produsen nikel terbesar dunia? Indonesia selama ini dijadikan sebuah tolak ukur oleh banyak pihak mengenai keseriusan sebuah negara untuk terjun kepada tren nikel. Menurut data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2019 mencatat bahwa Indonesia rupanya negara produsen dan penyumbang kebutuhan nikel terbesar dunia. Dari total produksi nikel dunia yang berjumlah 2.668 juta ton Ni, Indonesia ternyata menyumbang sekitar 800.000 ton Ni dalam kurun waktu sepanjang tahun 2019. Jumlah tersebut secara otomatis menobatkan Indonesia sebagai negara produsen biji nikel terbesar di dunia. Kemana saja tujuan ekspor nikel Indonesia? Menurut data Badan Statistika BPS tahun 2004-2014, terdapat 6 negara tujuan ekspor nikel Indonesia, yaitu Jepang, Cina, Australia, Ukraina, Swiss, dan Yunani. 3 dari 6 negara tersebut adalah bagian dari Uni Eropa, yaitu Ukraina, Yunani, dan Swiss. Namun, apa yang menjadi alasan Indonesia melarang ekspor nikel? Menipisnya jumlah nikel di alam menjadi salah satu alasan pemerintah mengambil langkah hilirisasi dan industrialisasi bahan-bahan mentah sumber daya alam yang dimiliki. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM melarang ekspor nikel mulai 1 Januari 2020. Dirjen Minerbak Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan alasan pemerintah melakukan percepatan larangan tersebut berdasar beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah nikel dengan kadar rendah sudah bisa diolah di dalam negeri karena perkembangan teknologi yang sudah maju. Apalagi menurutnya nikel dapat digunakan untuk bahan baku komponen mobil listrik. Pertimbangan lainnya adalah pembangunan smelter nikel yang pesat beberapa tahun belakangan ini membutuhkan pasokan nikel cukup tinggi di dalam negeri. Jadi, pemerintah ingin melakukan proses pengolahan nikel kadar rendah antara lain seperti kobalt dan lithium. Uni Eropa beri gugatan kepada Indonesia. Namun kebijakan pemerintah Indonesia untuk melarang ekspor nikel ini jelas tidak diterima oleh negara Uni Eropa. Uni Eropa merasa gerah dengan kebijakan larangan ekspor biji nikel yang dilakukan Indonesia karena mereka menganggap ini tidak fair dan hanya menguntungkan industri baja dan smelter dalam negeri sendiri. Oleh sebab itu, Uni Eropa menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Sebagai informasi, gugatan Uni Eropa itu didasarkan pada anggapan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor biji nikel telah menyulitkan pihak Uni Eropa untuk bisa berkompetisi dalam industri baja di dunia. Sementara itu, Bapak Presiden Joko Widodo mengaku tak mempersalahkan gugatan Uni Eropa tersebut. Menurutnya, selama ini Indonesia tak mendapatkan banyak nilai tambah karena puluhan tahun hanya mengekspor biji nikel mentah. Lalu, bagaimana strategi pemerintah Indonesia menghadapi gugatan Uni Eropa? Seperti yang tertera pada salah satu video dari ketiga video tersebut, Menteri Perdagangan Indonesia mengatakan bahwa Indonesia akan menang menanggapi gugatan dari Uni Eropa. Karena pada hakikatnya tujuan pemerintah Indonesia dalam pemberhentian ekspor nikel ini tidak sepenuhnya memberhentikan ekspor nikel ke Uni Eropa, melainkan memberhentikan barang mentah menjadi barang setengah jadi. Perlu diketahui, selain menanggapi masalah pemberhentian ekspor nikel, Indonesia juga menanggapi masalah diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa. Selain itu, strategi pemerintah Indonesia juga memberikan insentif untuk mendorong ekspor, memberikan insentif bagi pengusaha yang ingin merelokasi pabrik, memberikan insentif ke UMKM,
Pemanfaatan tingkat kandungan dalam negeri agar utilisasi industri dapat ditingkatkan. Meningkatkan penggunaan B20 sekaligus dikaji penggunaan B30. Membuka pasar baru dengan perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain. Menurut saya, pemerintah Indonesia telah menerapkan dan melakukan strategi terbaik dalam menghadapi gugatan Uni Eropa. Saya juga yakin dan percaya Indonesia dapat memenangkan gugatan tersebut. Sekian penjabaran dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.